Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada, baik jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite dan juga secara online. Shalom semuanya, selamat hari Minggu semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat segala kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, di penghujung bulan Oktober ini Tuhan kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami Bapa menyerahkan ibadah ini Gereja JKI Getsemani bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Jumpai kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau melawat kami, Engkau menyegarkan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan akhir dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan tidak terbatas. Sebab kami punya Tuhan yang hidup. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan, kami bawa hati kami kepada Tuhan. Kami tahu saat kami menyembah-Mu Bapa, Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah,
hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemurahan-Mu. Tuhan hadir di bait sujud. Tuhan hadir di bait kudus Tuhan, Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat Dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemurahan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat kami berjumpa dengan Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami. Dan kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan Raja, di atas segala Raja Tuhan kami yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Shalom semuanya. Oke, siap memuji Tuhan kita semuanya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya.
Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, oh, Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab 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 Yesus gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Amin. Oke, haleluya. Berarti kalau masih kuat berdiri, kita lebih bersemangat lagi menyanyikan lagu bersuka di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu boleh keluar dari bangkunya. Sapa kembali jemaat saudara kita di dalam Tuhan di gereja JKI Getsemani. Mari Bapak Ibu, haleluya. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, hey, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, Bersuka citalah. bersuka, Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, haleluya. bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada saat kita datang mungkin ke gereja, ada sesuatu yang mungkin kita harapkan dan kita nantikan. Tapi percayalah pada saat kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, beban atau penantian kita yang kita bawa datang ke gereja, kita pulang, rasanya itu udah lupa. Benar gak Bapak Ibu? Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Orang yang bersungguh-sungguh beribadah pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih yang Tuhan berikan. Maka oleh karena itu, mari kita senantiasa bersukacita. Mari kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal kelimpahan, tetapi dalam segala hal.
Karena Tuhan memberkati orang-orang yang mengucap syukur di dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Mari kita teduhkan hati kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Biarlah lewat firman Tuhan setiap kita berjumpa dengan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang akan memerdekakan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan baru, sukacita di dalam pengharapan kami yang tidak akan Tuhan permalukan. Maka oleh karena itu Tuhan, kami butuh firman-Mu. Biar Engkau berbicara dalam nama Yesus, jumpai kami Tuhan. Dan lewat kebenaran firman-Mu kami dimerdekakan dan diberkati. Dan menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Marulam Huta Galung Tuhan. Sehingga lewat beliau Tuhan, semua kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya mengundang dengan hormat Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat
dulu buat Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami berikan yang terbaik, yaitu hidup kami. Kami berikan tegar yang terbaik bagimu, yaitu hati kami. Bahkan kami berikan yang terbaik bagimu lewat penyembahan dan pujian kami. Biar semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tempat ini, agar sementara apa yang hamba sampaikan jadi berkat bagi kami. Dan kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Firman ditaburkan, yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah Tuhan angkat semua masalah kami yang terikat terbelenggu. Yesus akan lepaskan semuanya. Dan ketika kami kembali, kami sudah menjadi orang-orang yang kuat karena sudah diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang paling meriah adalah buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom semuanya. Apa kabar keluargaku? Luar biasa. Baik, setiap kali saya diundang khotbah atau dimanapun saya berkhotbah, saya selalu memanggil bukan Bapak Ibu. Saya selalu memanggil jemaat itu keluarga. Amin. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Bapak Ronald, saudara. Saya mau cerita dulu boleh ya? Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke? Nama saya Pendeta Marwam Huta Galung, saudara. Saya kenal Gembala saudara itu kira-kira 25 tahun yang lalu. Ya, minta maaf ya Bu ya. Karena saya lebih dahulu kenal Bapak daripada Ibu ya. Dulu belum menikah saudara ya. Saya bersama dengan worship leader kita, Ibu Tobing. Kami melayani di sebuah gereja, saya nggak usah sebutkan namanya, nanti saja setelah ibadah. Ya, dan 25 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang lama. Saya boleh buka kartu sedikit mengenai Bapak Gembala kita? Boleh ya, buka kartu sedikit. Bapak Ibu, Bapak Gembala kita itu tadinya bukan seorang pengkhotbah. Ya, Bapak Gembala kita melayani di sebuah gereja itu sebagai worship leader. Nanti kalau saudara saya kasih tahu latar belakang saya, saudara akan kaget. Saya juga bukan seorang pengkhotbah. Saya hanya seorang tukang foto. Bingung kan? Ya, tukang foto. Saudara tahu tukang foto? Tukang foto di sebuah gereja. Jadi saya ikut gembala dan saya jadi tukang fotonya. Ya. Tapi Alkitab itu enggak pernah salah, saudara. Kalau kita berteman dengan orang baik, kita pasti jadi orang baik. Kalau kita berteman dengan pendeta, kita pasti jadi pendeta. Kalau hidup kita berikan kepada gereja, kita berikan hidup kita kepada Tuhan, pasti kita jadi anak Tuhan. Oke? Jadi pastikan hidup saudara dan saya benar-benar sudah menjadi anak Tuhan. Amin? Baik, saya sudah menikah. Saya dikaruniakan 2 orang anak, 1 laki-laki. Sekarang semester ketiga, dia mau jadi pendeta di Seminari Bethel. Karena saya bersama dengan Bapak Gembala, kami berdua lulusan Magister Teologi tahun 2009, saudara. Ya, jadi begini-begini wajah kami, begini-begini kami orang teologi, saudara. Ya, saya sudah menikah. Minta maaf saya tidak ajak istri karena yang jadi gembala di gereja kami adalah istri saya. Kami ada gereja ya di GBI di Blok M Square, ibadah kami jam 4 sore, saudara. Ya, jadi yang namanya ibu gembala walaupun dia gembala, tapi fungsinya sebagai istri juga harus ngurus anak dan orang tua. Betul ya? Setuju ya? Oke, saya pikir itu saja ya perkenalan kita ya. Terima kasih Bapak Gembala untuk undangannya dan saya pastikan bulan depan Bapak Gembala akan saya undang di gereja saya. Pastikan juga saudara ikut gembalanya dong ya. Oke, saya datang bersama 2 anak rohani saya. Yang satu Sandy boleh berdiri Sen, say hi sama keluarga kita tempat ini. Ini namanya Sandy ya. Sekolahnya di seminari juga ya, masih SMA, kelas berapa Sen? Kelas 11 dan anak rohani saya yang kedua namanya Tirsa, boleh berdiri sayang? Oke, say hi. Nah ini juga ya, ini calon-calon pendeta saudara, oke? Baik, saya pikir itu saja. Baik, oke Bapak Ibu. Saya tinggalnya, nggak apa-apa, namanya keluarga boleh nanya-nanya dong, ya kan?
Saya tinggal di Gandaria, di sebelah Gancit, Gandaria City Mall. Ya, jadi tetanggaan di Gandaria. Jadi kalau nanti saudara mau main-main di Gandaria, boleh hubungi saya, tinggal minta handphone saya sama Bapak Gembala. Oke, saya pikir cukup ya. Oke, baik. Saya berikan tema pada pagi hari ini adalah mengalami kehidupan yang lebih baik. Apa temanya? Baik. Oke. Kalau saya bertanya kepada saudara, hidup ini dibagi menjadi 3. Oke. Yang pertama, hidupnya jauh lebih baik dari dulu. Dibandingkan dulu, hidupnya jauh lebih baik. Oke. Lalu yang kedua, hidupnya begitu-begitu saja. Stabil. Nggak baik, nggak jelek. Betul? Tapi yang ketiga yang paling parah, ada juga orang Kristen, hidupnya bukan lebih baik, tapi lebih jelek. Betul? Dan saya catat dalam catatan saya, memang keadaan hari-hari ini membuat banyak orang hidupnya itu menurun. Ya, penghasilannya turun, hubungan dengan teman-temannya dia semakin menurun, hubungannya dengan istri tidak semakin membaik, hubungan dengan keluarganya pun menurun, bahkan hubungan dengan Tuhannya pun juga menurun. Nah pertanyaannya, kita ada di posisi mana? Hidupnya semakin jelek, hidupnya stabil, atau hidupnya semakin lebih baik. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan akan menuntun kita untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Hari lepas hari. Dan semakin lebih baik lagi. Oke, kita buka Alkitab kita sama-sama. Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yosua pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Ada sebuah perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang pertama saya baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu atau pembantu Musa itu demikian. Kita baca sama-sama ayat 2. 3, 2 ya. Baik, ayat yang ketiga yang terakhir. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada siapa? Yosua. Oke, bisa ditampilkan slide-nya? Oke. Ada slide-nya? Oke. Baik. Yuk kita belajar. Joshua sebelum dipilih oleh Tuhan, Alkitab katakan dia abdinya Musa. Ya. Musa itu punya 2 tangan kanan. Yang pertama abangnya namanya Harun. Tugas Harun ini adalah sebagai juru bicara. Kenapa? Karena Musa itu enggak pandai atau pintar berkata-kata. Atau bahasa sederhananya orangnya gagap. Oke. Nah, sedangkan Yosua itu adalah panglima perangnya orang Israel. Oke? Jadi Musa punya 2 orang abdi. Yang pertama adalah Harun, yang kedua adalah Yosua. Tapi dengar baik saudara, Alkitab berkata bahwa kedua orang tersebut adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan kemauannya Musa, tetapi kemauannya Tuhan. Oke? Joshua tentunya banyak sekali belajar dari 2 orang. Yang pertama adalah Musa sebagai tuannya atau bosnya. Yang kedua tentunya juga dia banyak belajar daripada abangnya Musa, Harun. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa yang namanya Yosua, dia juga banyak belajar dari orang-orang Israel. Hal yang baik dia belajar,
hal yang buruk dia belajar. Apa yang terjadi? Musa mati. Nah, saya catat dalam catatan saya, ketika Musa mati, saya sangat yakin dan percaya Joshua mengalami kegoncangan hidup dan dia pasti bertanya-tanya, siapa yang akan memimpin bangsa Israel ini? Joshua dia tidak GR, dia hanya bertanya, siapa? Karena dia tahu kalau seandainya dia yang dipilih oleh Tuhan, tanda kutip, dia belum siap. Amin. Bapak Ibu, waktu saya jadi seorang fotografer, selama 7 tahun saya jadi fotografer, tiba-tiba satu kali gembala saya berkata, minggu depan kamu jangan jadi fotografer saja, kamu berkhotbah di atas mimbar. Itu deg-degannya luar biasa, saudara. Tanya aja sama gembalamu. Pimpin pujian sama yang namanya berkhotbah jauh. Betul? Deg-degan, saudara. Betul? Kalau khotbah salah, pasti jemaat mengkritik. Tapi kalau suara kita pas, tidak mungkin Anda kritik. Betul? Setuju ya? Jadi dia bingung, siapa yang jadi pemimpin? Tapi Tuhan pilih Joshua. Sekarang, kamulah orangnya yang memimpin bangsa ini menyeberangi sungai Yordan. Karena di seberang sana, di sungai Yordan situ, ada kehidupan yang lebih baik. Kenapa saya katakan ada kehidupan yang lebih baik? Karena di Mesir, Joshua bersama dengan bangsa Israel, mereka budak. Di sana kamu, di Mesir dia budak. Tapi Tuhan berkata, di seberang sana kamu bukan budak. Di seberang sana kamu akan menjadi tuan. Artinya ada kehidupan yang lebih baik di seberang sana. Di Mesir, kamu mengalami tekanan. Kamu mengalami kesukaran. Kamu mengalami hidup yang berat. Tapi di sana kamu akan selalu berjalan bersama dengan aku. Walaupun yang namanya ada masalah, tapi aku tetap menyertai kamu. Dan yakinlah, kehidupan di seberang sana akan jauh lebih baik. Amin. Saya nggak perlu tanya di sini, siapa yang ingin mengalami kehidupan yang lebih baik? Tentunya semua kita merindukan yang namanya kehidupan yang lebih baik. Tuhan rindu menggapai hidup yang lebih baik dengan pribadi yang lebih unggul. Dengan juga hidup Anda dan saya harus di atas rata-rata. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Menjadi berkat bagi banyak orang lain. Betul? Kalau kehidupan kita jauh lebih baik, saya pastikan orang-orang yang ada di sekitarmu akan merasakan kebaikan saudara dan saya. Amin? Tapi dengar baik. Jangan izinkan masa lalumu dan masa laluku yang kelam menghalangimu menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengikut Tuhan. Amin. Setiap kita yang ada di tempat ini punya masa lalu yang tidak baik. Betul? Enggak perlu kita sebutkan. Saya pun punya masa lalu yang enggak baik. Semua kita punya masa lalu yang tidak baik. Dan tidak ada satupun kita, kalau kita ingat masa lalu kita, ya, kalau kita ingat masa lalu kita yang kelam, tidak ada satupun kita yang layak untuk masuk ke dalam gereja. Setuju dengan saya? Kalau saya ingat masa lalu saya tidak layak ada di atas mimbar ini. Setuju? Tapi dengar baik, masa lalumu dan masa laluku sudah Tuhan selesaikan semuanya di atas kayu salib. Amin? Nah, kabar baiknya Yesus melupakan masa lalu kita dan jangan pernah melihat ke belakang. Kenapa? Ingat, karena Tuhan tidak ada di belakang. Tuhan gak pernah ada di belakang. Tuhan yang kita sembah itu selalu ada di depan. Masa depan itu tidak di belakang, tapi ada di depan. Hanya orang-orang yang terbelakang yang suka melihat masa lalu. Saya ulangi lagi.
Hanya orang-orang yang terbelakang yang suka melihat ke belakang. Kamu bisa bersama dengan Tuhan, tantangan pasti ada, masalah masih ada, pergumulan pasti ada, namun tetap berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, Alkitab penuh dengan kesaksian tokoh-tokoh yang masa lalunya memprihatinkan, namun punya masa depan yang sangat cemerlang. Saya mau ambil seorang tokoh yang mungkin Anda dan saya akan terkaget-kaget kalau ingat masa lalu. Bisa ditampilkan slide berikutnya? Siapa ini? Coba baca. Lee Myung-bak. Presiden apa? Periode berapa? 2008. Izinkan saya untuk membaca kehidupannya. Lee Myung-bak. Ia lahir dari keluarga yang sangat-sangat miskin. Orang tuanya hanya pedagang asongan. Dan untuk dia kuliah, ia harus menjadi penyapu jalan. Saya nggak akan tanya kepada kita, siapa di sini yang pekerjaannya penyapu jalan? Nggak kan? Tapi dengar baik. Selesai kuliah, Lee Myung-bak, dia bekerja di perusahaan Korea yang namanya Hyundai. Tapi tahukah saudara, ia pernah menjadi mandor pekerjaan pembangunan tol Jakarta Cikampek pada tahun 1985. Betul? Masa lalunya miskin. Untuk kuliah saja dia harus jadi penyapu jalan. Bahkan dia sempat bekerja sebagai mandor di tol Jakarta Cikampek tahun 1985. 5 tahun dia ada di Jakarta, dia kembali ke Korea Selatan pada tahun 1990. Pada tahun 1992, orang miskin ini, dia menjadi anggota DPR di Korea Selatan. Dan di tahun 2002, 10 tahun kemudian, masa lalunya yang miskin ini, dia menjadi wali kota Seoul. Dan di tahun 2008, dia jadi presiden. Betul? Masa lalu presiden ini sangat tragis. Dan dia satu-satunya presiden sampai dengan saat ini menjadi presiden Korea Selatan yang Kristen dan yang bertuhan. Yang apa? Kristen. Banyak orang Kristen tapi dia tidak bertuhan. Tapi hanya dia, presiden yang Kristen tapi dia bertuhan. Apa yang terjadi ketika seorang pemimpin dia bertuhan? Saya catat dalam catatan saya, negara Korea menjadi negara yang sangat maju. Bahkan saya catat dalam catatan saya, gaji di Korea Selatan itu lebih tinggi daripada orang-orang yang bekerja di Jepang. Karena siapa? Karena dia. Amin. Hidup dalam Tuhan itu harus happy ending. Harus apa? Happy apa? Sama-sama katakan happy ending. Sama-sama katakan happy ending. Sudah tahu artinya happy ending? Happy ending artinya kalau belum happy jangan ending dulu. Betul? Nah, ketika Tuhan berkata kepada Joshua, aku menyediakan hidup yang lebih baik, pertanyaannya, apa yang dikerjakan oleh Joshua? Amin. Saya catat dalam catatan saya, yang pertama dikerjakan oleh Joshua untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Kita buka Alkitab kita, Bilangan pasal 14. Sandy boleh baca, Sandy? Bilangan pasal 14. Ayat 6 sampai dengan 9.
Materinya agak banyak ya, jadi khotbahnya mungkin agak sedikit lama. Nggak apa-apa ya? Oke. Ini sampai jangan jam berapa? Terserah. Oke. Sampai jangan jam 3 boleh ya? Oke. Yuk, bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Silakan Sen, duduk aja Sen, duduk aja. Bisa ditayangkan? Oke. Yang kenceng Sen. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Baik, bisa ditayangkan slide-nya? Oke, saya mau jelaskan. Bapak Ibu, Musa menyuruh ada 12 pengintai, masing-masing bangsa Israel punya 12 suku. Jadi masing-masing ketua sukunya disuruh oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Ya. Saudara lihat ada 12 orang di sini. Amin. Bisa tayangkan satu lagi? 12-12-nya melihat hal yang sama. Oke. Mereka katakan bahwa negeri ini subur. Banyak susu dan madunya. Oke. Tapi apa yang terjadi? Mereka pulang, mereka mengatakan kepada Musa hal yang sama. Negerinya baik, daerahnya baik, orang-orangnya tinggi besar, orang-orangnya pandai berperang, dan yang 10 orang ini berkata begini. Dikatakan begini. Orang-orangnya tinggi besar. Dan gak mungkin kita bisa kalahkan. Betul? Kaleb dan Yosua juga berkata yang sama. Orang-orangnya tinggi besar. Tapi perbedaannya 2 orang ini berkata begini. Jika Tuhan berkenan. Kalau kita ingin mengalami kehidupan yang lebih baik, maka kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Lalu yang kedua, Yosua dan Kaleb berkata begini, hanya janganlah kau memberontak. Jangan apa? Berontak. Jangan apa? Jangan lawan Tuhan. Betul? Dengan kata lain, kalau firman Tuhan ngomong A, kerjakan A. Itu yang saya beri nama jangan apa? Memberontak. Amin? Sama-sama katakan jangan memberontak. Kalau saudara ingin lihat kehidupanmu lebih baik, yang pertama jangan berontak kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Alkitab katakan, janganlah apa? Takut. Betul? Kalau Tuhan berkenan, maka kita pasti masuk ke negeri itu. Hanya kita nggak boleh berontak. Hanya kita nggak boleh takut. Modalnya cuma 3. Tuhan berkenan atas hidup saya jangan jadi orang jangan berontak, dan saya jangan takut dengan keadaan saya, maka saya percaya hidup saya akan jauh lebih baik. Amin. Kuncinya 3. Tapi kunci yang paling utama, kau dan aku harus punya keyakinan iman. Ini yang pertama. Nah, kalau saya bicara mengenai keyakinan iman, orang-orang yang memiliki keyakinan iman, dia pasti menjadi orang yang optimis. Apa? Optimis. Tantangan boleh ada, dia siap melewatinya. Orang-orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam sebuah kesempitan. Sedang orang yang pesimis selalu melihat kesempitan dalam sebuah kesempatan.
Amin. Orang yang punya keyakinan iman, saya pastikan dia menjadi orang yang optimis. Kalau Bapak Gembala kita yakin, dia buka pelayanan di tempat ini, saya yakin dan percaya, satu saat nanti, ruangan ini gak cukup. Bukan karena kehebatanmu mengajak orang banyak, tapi karena keyakinan iman. Amin. Pak, Bu, gereja kami itu usianya baru 7 tahun. Waktu pertama-tama segini ya Sen ya? Bukan saya mengecilkan. Segini. Kalau ini mah keren tempatnya di hotel. Gereja kami mulanya di rumah saya. Di ruang tamu. Jadi lebih hebat dia daripada aku. Tapi kami buka pelayanan modalnya satu. Keyakinan iman. Gak ada orang buka gereja daripada membludak. Buka diskotik membludak iya. Betul? Ya. Anda dan saya harus punya keyakinan iman. Maka percayalah Anda dan saya akan menjadi orang yang optimis. Saya membagikan hal yang baik. Perhatikan keyakinan seorang anak SMP yang sangat optimis. Dia katakan begini kepada temannya yang masih SMP. Dengar baik. Jika suatu hari nanti kamu naik mobil mewah, dalam kesuksesanmu, aku akan menunduk. Jika suatu hari nanti kamu naik mobil mewah dalam kesuksesanmu, aku akan menunduk melihatnya. Kalimat tersebut kalimat pesimis atau optimis? Bapak Ibu saya tanya ya sama Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu jawab pertanyaan saya lebih cepat, maka khotbahku pun akan berakhir dengan cepat. Saya ulangi lagi, saya butuh jawaban. Jika suatu hari nanti kamu naik mobil mewah dalam segala kesuksesanmu, aku akan menunduk melihatnya. Itu kalimat pesimis atau optimis? Pesimis atau optimis? Biarin berantem deh, saya mau minum dulu deh. Pesimis atau optimis? Saya ngomong, jika suatu hari nanti kamu semua naik mobil mewah dalam segala kesuksesanmu, aku akan menunduk melihatnya. Optimis atau pesimis? Ketika aku ngomong seperti itu. Ketika aku ngomong itu pesimis atau optimis? Dengar baik. Kalimat itu belum selesai. Karena waktu itu aku sudah naik helikopter ke kantor dan aku melihatmu dari bawah. Kau naik mobil mewah. Saudara nangkap saya? Anda boleh lebih sukses satu kali nanti. Tapi dengar baik. Belum tentu kau bisa mengalahkanku. Anda boleh optimis. Tapi aku pun harus optimis. Saudara nangkap maksud saya? Kalau Anda nggak optimis, sorry ya. Mendingan mati aja sekarang. Bukan saya sumpahin. Betul? Jadilah orang yang optimis. Anda jangan berkata, Pak saya hanya lulusan SD. Ya. Betul? Modalnya Anda harus punya keyakinan iman dan optimis. Amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Nah, saudara ingat cerita Daud? Ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Ketika bangsa Israel berhadapan dengan Goliat.
Semua orang gak berani lawan Goliat. Kenapa? Karena mereka pesimis. Tapi Alkitab katakan dari sekian banyak orang Israel, hanya Daud yang optimis. Dia punya keyakinan iman. Dia optimis. Makanya dia berkata, siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani menghina barisannya Allah. Alkitab katakan Daud menang. Coba tampilkan slide-nya. Yuk kita sharing. Bagaimana mungkin anak kecil ini melawan manusia raksasa seperti ini? Daud kalah segalanya. Dia bukan seorang yang mengenal yang namanya berperang. Betul? Dia hanya apa? Dia hanya menjaga. Betul? Kambing dan dombanya. Tapi dia punya keyakinan iman, dia optimis. Goliat kalah. Coba tampilkan slide-nya. Saudara tahu ini siapa? Ini dua orang ini ayahnya seorang pendeta. Nama dua orang ini marganya adalah Wright. W-R-I-G-H-T. Yang satu namanya Wilbur, yang satu namanya Oldfield. Oke. Saudara tahu apa? Mereka adalah penemu, bisa ditayangkan? Pesawat. Saudara bisa bayangkan bagaimana mungkin besi bisa terbang. Tapi kakak beradik ini, mereka punya keyakinan satu kali nanti sebuah besi bisa terbang. Dan besi terbang tersebut bisa mengangkut yang namanya penumpang. Oke. Coba tayangkan lagi. Ini pesawat yang paling canggih. Airbus A380-800. Coba balik lagi. Balik lagi. Sebelum itu. Sebelum ini. Lihat. Dari pesawat yang sederhana ini, slide-nya lagi, yang tadi, menjadi pesawat yang hebat seperti ini. Semuanya dimulai dari keyakinan dan optimis. Semua orang berkata tidak mungkin. Tapi nyatanya mereka berhasil. Semua dimulai dari keyakinan. Bersama Tuhan aku bisa. Betul? Ada sebuah lagu lama Pentakosta. Bapak Gembala bisa bantu saya nyanyi? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Untuk siapa? Untuk masalahmu, Terus? untuk masalahku, Terus? untuk masalah kita semua. Bersama dengan siapa? Yesus. Yakin nggak? Betul? Modalnya bersama Yesus, saya yakin dan teruslah optimis. Amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Yang kedua, Yosua pasal 1 ayat yang kedua. Sen, baca Sen. Yosua pasal 1 ayat yang kedua. Bentar ya. Yosua 1 ayat kedua, Bang. Tolong baca. Hambaku Musa telah mati. Ya. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Oke. Hambaku Musa telah apa? Mati. Sebab itu apa? Bersiaplah apa? Sekarang saya tertarik dengan kata-kata bersiaplah. Mengalami kehidupan yang lebih baik, yang pertama engkau harus punya keyakinan iman. Lalu yang kedua,
harus ada yang namanya kesiapan diri. Masa depan yang lebih baik milik dari orang yang sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Siapa di sini yang masih sekolah? Oke, good. Dengar baik. Sekolah, masa persiapan. Sandy juga masih sekolah kan? Tirsa masih sekolah? Sekolah adalah masa persiapan. Siapa di sini yang kuliah? Oke, dengar baik. Kuliah adalah masa persiapan. Siapa di sini yang bekerja? Oke, dengar baik. Bekerja adalah masa persiapan untuk mengumpulkan uang untuk masa depanmu. Sinamat, setuju. Siapa di sini yang pacaran? Yang udah punya pacar siapa? Oke, malu-malu nggak apa-apa. Bahkan dengar baik. Pacaran adalah masa persiapan untuk menikah kelak. Oke. Saya punya catatan yang menarik. Kesuksesan terjadi ketika kesempatan dari Tuhan bertemu dengan kesiapan kita. Saya ulangi lagi. Kesuksesan terjadi ketika kesempatan dari Tuhan bertemu dengan kesiapan kita. Joshua di awal saya sudah katakan bertahun-tahun mempersiapkan diri menjadi pembantu Musa sebelum dia menjadi pemimpin hebat. Joshua hatinya pun siap dan dia punya keterampilan diri. Dia siapkan semuanya. Bahkan ada sebuah tokoh di dalam Alkitab, dia seorang wanita namanya Esther. Esther mempersiapkan diri 1 tahun. Berapa? 1 tahun untuk bertemu dengan Raja Ahasiweros dalam 1 malam saja. Persiapannya 1 tahun, ketemu dengan orangnya cuma 1 malam. Banyak orang ingin tampil hebat. Banyak orang ingin tampil baik. Banyak orang ingin tampil matang, tapi persiapannya tidak maksimal. Hanya orang yang terpimpin yang bisa menjadi pemimpin. Amin. Yuk berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Yang kedua tadi apa? Mengalami kehidupan yang lebih baik harus ada yang namanya kesiapan diri. Yang ketiga ayat 4. Saya tolong baca. Yosua pasal pertama ayat yang keempat. Ya silakan. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam semuanya. Itu akan menjadi daerahmu. Dari padang gurun dan gunung Libanon. Yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Nah saya mau tunjukkan dulu. Ayo slide berikutnya. Boru tolong. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Dari padang gurun dan gunung Libanon. Ada kata Libanon. Ini Libanon. Oke. Lalu kita katakan sampai ke sungai besar yang namanya Efrat. Ini Efrat. Irak ini ada sebuah sungai namanya Efrat. Di Irak. Betul? Tapi lihat apa yang terjadi. Israel hanya sekecil ini. Janji Tuhan besar. Libanon seharusnya milik orang Israel. Oke? Kalau Libanon milik orang Israel, pasti Jordan akan milik Israel. Syria juga akan milik Israel, Irak juga milik Israel. Tapi kenapa itu nggak pernah terjadi? Janji Tuhan besar. Israel tidak memiliki seluas yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan bagiannya. Mereka hidup dalam dosa dan mereka menjadi orang yang malas.
Yang ketiga, bagaimana kehidupan Anda dan saya agar lebih baik, Anda harus mempertajam visi. Kalau Tuhan bilang sama orang Israel, ini milikmu, itu akan terjadi. Saya ada catatan yang sangat menarik yang saya akan bacakan bagi saudara. Dengan baik. Besar sekali rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan hanya engkau yang bisa menghalangi rencana Tuhan itu. Saya ulangi lagi. Besar sekali rencana Tuhan dalam hidupmu dan hanya engkau yang bisa menghalangi rencana itu. Hanya aku yang bisa menghalangi kesuksesanku, bukan orang lain. Visi Tuhan dalam hidup kita jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan. Dan itu sudah kita raih sekarang ini. Banyak rancangan Tuhan. Banyak rancangan yang Tuhan akan kerjakan dalam dirimu. Raih itu semua, pertajam visi dari Tuhan. Miliki ketajaman visi dan jangan batasi visi Tuhan yang besar dalam hidupmu dengan keterbatasanku dan kekerdilan imanku. Amin. Kita lihat. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yuk kita baca. Sen, tolong baca Sen. Yeremia 29 ayat 11. Tinggal sedikit lagi. Yeremia 29 ayat 11. Itu. Ayo, baca Sen. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Oke. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Baik. Bisa ditampilkan slide. Nah, ini Martin Luther King Jr. Dia katakan dalam sebuah perkataannya, I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of the skin, by the content of their character. Dengan kata lain, pada masa itu orang kulit hitam dan kulit putih itu sangat berbeda. Orang kulit hitam adalah budak. Ya, tapi kalimat ini belum selesai. Saya mau bacakan, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Martin Luther King Jr. berkata begini, saya mempunyai sebuah mimpi. Pada suatu hari nanti, anak-anak mantan budak atau anak-anak budak dan anak-anak mantan pemilik budak, yaitu orang kulit putih, duduk bersama di sebuah meja besar. Yahudi ataupun non-Yahudi, hitam atau putih, dikatakan dapat bergandengan tangan dan bernyanyi lagu-lagu rohani memuji Tuhan. Betul? Saudara tahu apa yang terjadi? Mimpinya menjadi kenyataan. Mimpinya menjadi apa? Kenyataan. Dan itu terjadi. Anak seorang budak bisa menjadi presiden. Namanya Barack Obama. Betul? Sampai dengan sekarang dia satu-satunya laki-laki presiden berkulit hitam. Dan sekarang sudah ada seorang wanita, ya, memang dia campuran kulit hitam dan kulit putih. Betul? Wakil presiden. Betul? Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka mempertajam visi. Anda dan saya harus mengerti visi Tuhan dalam kehidupanmu. Dan kalau itu Anda mengerti, saya yakin Anda percaya kehidupan Anda dan saya satu kali nanti akan jauh lebih baik. Amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin.
Yang keempat, yang terakhir, tinggal sedikit lagi. Ayat 7. Yosua pasal pertama ayat yang ke-7. Yuk. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Esen? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri supaya engkau beruntung kemana engkau pun pergi. Baik. Saudara, pesan Tuhan kepada Yosua sederhana sekali. Ya. Kalau saudara ingin lihat kehidupanmu akan jauh lebih baik, maka yang keempat kuncinya ayat 7, yaitu ketaatan. Amin. Tuhan katakan persiapkan hati, bukan persiapkan pasukan. Tuhan ngomong sama Yosua, persiapkan hatimu, bukan persiapkan orang Israel, bukan persiapkan yang namanya pasukan. Dan Yosua taat, dan hasilnya berkat yang sangat besar Yosua terima. Firman Tuhan itu ditaati, bukan dipertimbangkan. Yang ini aku bisa kerjakan, yang ini aku nggak bisa kerjakan. Itu artinya dipertimbangkan. Jadi firman Tuhan itu harus ditaati. Oke, ada satu perikop Yosua pasal 6, dengar baik ini. Yosua pasal 6, saya akan tutup khotbah saya, Yosua pasal 6 ayat 2 sampai dengan 4. Silakan Sen. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Ya. ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang Oke. gagah perkasa. Oke. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Stop. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Yosua disuruh apa? Kelilingi kota tersebut. Bagi saya ini nggak masuk akal. Seharusnya Tuhan berkata kepada Yosua, persiapkan pasukanmu karena kota tersebut aku berikan kepadamu. Betul? Tapi Tuhan bilang apa? Keliling. Bagaimana mungkin berperang lalu kita keliling? Orang akan bilang apa? Kita stres. Hari Senin dia keliling sekali. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Betul? Tapi hari yang ke-7, lanjutkan ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Oke. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Hari yang ke-7 suruh keliling berapa kali? 7 kali. 7 kali. Alkitab katakan tembok itu hancur, kota itu menjadi milik Yosua bersama dengan orang Israel. Mereka nggak perlu perang, cuman ngiderin doang. Saudara bisa bayangkan kalau hari Senin sampai dengan Sabtu Anda kelilingi hotel ini, betul? Orang bilang stres. Hari yang ke-7 Anda kelilingin hotel ini, tiba-tiba hotel ini ambruk, orang bingung. Betul? Taat. Apa saudara? Taat. Oke, ada satu slide yang baik. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Coba slide-nya. Bukan, sebelum ini. Oke, lihat. Tapi sebelumnya dulu, balik dulu, sorry. Oke. Ini apa saudara? Lampu? Lalu lintas. Ini apa? Merah. Merah artinya apa? Apa? Berhenti. Yuk, saya mau sharing sama saudara. Kita punya teman enggak? Yang menurut kita dia itu merah. Punya teman? Punya teman kita? Kalau kita tahu teman kita merah, lu jangan berteman sama dia. Kalau kita berteman sama dia, kita bego. Betul? Merah. Yuk kita introspeksi diri kita punya teman yang kuning enggak?
Betul? Kalau kita tahu teman kita itu suka gosipin orang, hati-hati. Anda nanti pasti digosipin. Betul? Ayo introspeksi diri. Kita punya teman yang hijau nggak? Ada. Main sama dia. Mau lihat kehidupanmu lebih baik? Yuk, mulai sekarang sortir. Teman gua ini merah, kuning apa hijau? Betul? Pak, Bu, di gereja juga ada kok jemaat yang merah. Maksudnya bukan di sini. Di luar hotel ini. Betul? Ada. Amin. Berarti kita yang harus sortir semuanya. Oke, slide berikutnya. Nih. Ini siapa? Sama-sama katakan saya. Sama-sama katakan? Oke, ini apa? Tangga. Betul? Siapa yang mau sampai di sini? Semuanya kan? Tapi dengar baik, kau harus melewati ini. Dengar baik. Pintu ini saya beri nama target kehidupan yang lebih baik. Betul? Mungkin saya sekarang ada di sini, it's okay. Mungkin saya ada di anak tangga nomor 2, it's okay. Jangan turun, terus naik. Betul? Sudahkah Anda melihat target kehidupan yang lebih baik? Ini yang saya beri nama, target kehidupan yang lebih baik. Amin. Ada 4 hal yang kita pelajari. Bagaimana kita mengalami kehidupan yang lebih baik? Yang pertama apa? Miliki apa? Ya, saya udah 45 menit, saudara nggak ingat-ingat. Yang pertama apa? Miliki apa? Keyakinan iman. Oke, yang kedua apa? Apa yang kedua? Punya kesiapan diri. Yang ketiga apa? Mempertajam visi. Dan yang keempat apa? Menjadi orang yang taat. Baik, saya undang para pemain musik singer untuk maju ke depan. Oke, slide berikutnya. Selamat berjuang untuk apa? Mengalami kehidupan yang lebih baik. Yuk kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Oke. Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Baik, kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana sesungguhnya hidup kami. Hidup itu harus jauh lebih baik. Kalau hari ini hidup saya belum sebaik yang Tuhan inginkan, mampukan aku Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kalau hari ini hidupku begitu-begitu saja, mampukan aku juga Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah masing-masing kami, satu kali nanti di depan, kami memiliki kehidupan yang lebih baik Tuhan. Dan kami merindukan semuanya itu. Hanya kami harus memiliki yang namanya keyakinan iman. Dan ketika kami menjadi orang-orang yakin dengan iman kami akan menjadi orang-orang yang sangat optimis. Kami juga harus mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Kami harus mempertajam visi yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan juga Kang Tuhan, kami berjanji untuk menjadi orang-orang yang taat. Hamba sudah selesai Tuhan untuk berkhotbah. Hamba terbatas dalam menjabarkan dan menguraikan isi khotbah ini. Tapi kami punya Roh Kudus yang senantiasa
mengajarkan, mengingatkan kepada kami. Materaikan firman-Mu ini Tuhan dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati setiap suami kami. Tuhan juga memberkati istri kami. Tuhan memberkati para orang tua kami. Tuhan juga memberkati anak-anak kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, satu kali nanti Tuhan, semua anak-anak kami Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gereja yang kami cintai di tempat ini Tuhan. CKI Getsemani Tuhan berkati Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat marifat lebih Tuhan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan. Dan biarlah beliau boleh menjadi panutan gembala yang mengerti akan kehidupan kami Tuhan. Tambah-tambah hikmat Tuhan, taruhkan hikmat melimpah Tuhan. Memberkati bilangan anaknya dari yang paling tua sampai yang paling yang terkecil Tuhan. Masing-masing kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jeripaya pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia. Engkau juga menambahkan Tuhan jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga satu kali nanti Tuhan, ruangan ini Tuhan tidak akan mungkin lagi Tuhan menampung banyak jemaat. Dan kami akan percayakan itu ke dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami mudah mengucap syukur. Setiap kami yang percaya katakan amin. Yuk berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk keluargaku. Saya akan berikan kepada worship leader kita.